Oke. Boleh? Boleh? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut pada materi kita, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Apa baik? Baik, Guru. Alhamdulillah, Baik, baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana biasanya, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, kita awali dengan membaca doa. Disilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Kepada Pak Adimin, kalau tidak ada ketua kelas, Pak Adimin boleh mewakili. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin Bizidna nabiyya wa ilma rasulah. warzuqni ilman Amin. warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik anak-anak, jadi sebelum kita lanjut, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah Ada? Semua. Alhamdulillah hadir semua. Ya, baik, kita lanjut saja pada materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah dan karakteristiknya. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, ya, setelah mengamati, menanya, dan mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasi, peserta didik diharapkan memahami dan mampu menjelaskan tentang ibadah dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu pengertian ibadah, dan yang kedua tujuan ibadah, ketiga macam-macam ibadah, yang keempat prinsip ibadah, dan yang kelima keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu ibadah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa itu ibadah? Ya, ibadah adalah merupakan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Apa itu? Ibadah di sini terbagi menjadi dua. Ada disebut dengan ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam. Adapun dasar Al-Qur'an sebagaimana dan artinya Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka tunduk kepadaku. Ya. Ibadah dari segi pelaksanaan terbagi menjadi tiga. Ibadah jasmania, rohania, yang kedua ibadah rohania dan maliyah,
Ketiga, ibadah jasmania, rohania, dan malia. Sedangkan dari segi kepentingannya, yaitu yang pertama kepentingan fardi atau perorangan. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Adapun dari segi bentuknya terbagi menjadi lima. Yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan. Yang keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaan berbentuk menahan diri. Yang kelima, ibadah berbentuk menggugurkan hak. Adapun prinsip-prinsip dalam ibadah yaitu yang pertama, niat beribadah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Yang keempat, keharusan untuk yang keempat, ibadah itu memiliki batas atau waktu. Yang kelima, kebiasaan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Adapun tujuan daripada ibadah adalah membersihkan dan mencucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, di mana ibadah dalam Islam mempunyai posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Nah, jadi setelah mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan di atas tadi? Ada yang kurang jelas? Jelas, Bu Guru. Jelas, Bu Guru. Nah, kalau sudah jelas, nah kita akan membagikan kelompok, ya. Kemudian kita akan diskusikan materi yang sudah dipaparkan tadi. Kita akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Setelah itu baru salah satu dari kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Ya. Jadi kita bagi kelompok ya. Ya, untuk kelompok 1 Ibu Jumhana. Untuk kelompok 1 Jumhana, Miskia, Yani, Supeno, Salamatan. Kelompok 2 Yuslan, Adimin, Irham, Ebet. Kelompok 3 Helpikono, Mariam, Siti Rabia. Jadi setelah dibagikan kelompok, untuk materi diskusinya adalah seputar bagaimana upaya strategi agar pelaksanaan ibadah sholat duha dan sholat duhur berjamaah di madrasah semakin meningkat. Silakan kalian mendiskusikan materi yang sudah dibagikan. Ya, apa ada sudah yang selesai? Kalau sudah, dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, kita bisa mengambil kesimpulan dari materi kita pada hari ini,
Yaitu yang pertama, yaitu ibadah adalah segala sesuatu segala amal atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan dan tingkah laku. Jadi itu adalah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan, ya. Silakan dijawab pertanyaan sebanyak 5 nomor dan mudah-mudahan bisa dijawab sesuai dengan waktu yang ditentukan. Silakan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah dijawab, sudah ya? Ya. Kalau sudah dijawab pertanyaannya, kita cukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi, insya Allah akan sampai pertemuan kita untuk kedua, yaitu tujuan maqasid al-syariah. Jadi kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.